Gue masih inget banget malam itu. Malam paling goblok, paling nyesel, dan paling serem yang pernah gue alamin seumur hidup. Gue emang bukan orang suci, bro. Waktu itu gue masih muda, masih urakan, dan masih gampang dibego-begoin sama teman-teman. Apalagi kalau udah urusan perut. Lu tahu sendiri, yang namanya anak kampung, dapat ayam kampung itu udah kayak jackpot. Apalagi ayam tetangga yang gemuk dan doyan ngorek sampah. Hahaha, ya dulu gue ketawa sih. Sekarang, jangankan ketawa, inget aja gue udah pengen nangis. Jadi malam itu, gue sama dua teman gue, Deden sama Ucup, ngerencanain maling ayam. Tempat incarannya deket kebun pisang, belakang rumah Pak RT. Emang sih serem, katanya bekas kuburan lama yang udah dipindahin. Tapi dasar otak ngebul karena lapar, ya kita cuek aja. Lagian, kata Ucup, paling juga cuman nyamuk sama kodok, nyet. Ya udah, berangkatlah kita bertiga jam 1 lewat dikit. Langit mendung, bintang gak kelihatan, dan suara jangkrik entah kenapa kedengeran kayak bisikan orang. Tapi kita tetap jalan. Modal senter HP, karung, sama semangat kemiskinan. Tapi sumpah, gue baru jalan beberapa langkah ke belakang kandang ayam, gue udah ngerasa ada yang aneh. Bulu kuduk gue merinding, hawa dingin nyelimutin tengkuk, dan entah kenapa, gue ngerasa ada yang ngeliatin dari balik pohon pisang. Sesuatu yang diam, tapi keberadaannya nusuk. Gue kira itu cuma parno biasa. Tapi ternyata, itu awal dari neraka kecil yang gue alami malam itu. Neraka berbungkus kain kafan, bau tanah basah, dan suara ketawa yang sampai sekarang masih suka kebayang di kepala. Jam 1:15. Langkah kaki gue makin pelan, ngelewatin jalan setapak di belakang rumah Pak RT. Kebun pisang itu gelap banget. Gak ada lampu, cuma cahaya senter dari HP Deden yang kayaknya udah mau habis baterainya. Goyang-goyang lagi, bikin bayangan di tanah gerak-gerak gak jelas. Ayamnya di pojok tuh, deket pohon pisang paling gede. Bisik Ucup sambil nunjuk ke arah kandang dari bilik bambu. Deden langsung ngibrit duluan. Gue sama Ucup ngikutin dari belakang. Waktu itu masih aman. Ayam-ayam kedengeran kluruk-kluruk pelan. Tapi pas gue ngelewatin pohon pisang gede itu, asli, badan gue langsung kaku. Gue lihat ada sesuatu berdiri diam. Putih, tinggi, kaku. Awalnya gue pikir itu karung. Tapi kok, ujung atasnya lancip? Dan, kayak ada iketan di atasnya? Gue gak langsung ngomong. Gue cuma mandangin itu barang dengan jantung yang mulai deg-degan. Ucup nyolek gue. Wah, ngapain bengong? Gue bisik. Kap, itu apaan? Ucup noleh. Terus dia diam. Matanya melotot. Nafasnya langsung berat. Deden yang lagi asik buka kandang ayam tiba-tiba nengok. Ngapain sih kalian berdua? Belum sempet gue jawab. Bro, ayam di kandang langsung ribut. Suara kepaknya keras banget. Deden kaget, Ucup langsung teriak, lari. Tapi gue diam. Gak bisa gerak. Soalnya karung putih tadi, tiba-tiba, melayang. Iya bro, melayang. Kakinya gak nyentuh tanah. Tangannya kejepit ke badan, dan kepalanya nunduk. Tapi pelan-pelan, kepalanya naik. Dan mukanya. Astaga, mukanya bro, kayak mayat yang udah kelamaan dikubur. Mata bolong, hitam, mulut sobek sampai pipi, dan bau tanah basah langsung nusuk ke hidung gue. Gue cuma bisa bilang dalam hati, ya Allah, gue janji gak maling ayam lagi. Tapi pocong itu malah ngeluarin suara kayak orang nahan ketawa. Hehehehe. Deden udah kabur duluan. Ucup nyusul sambil teriak-teriak gak jelas. Tapi gue jatuh. Lutut gue lemes. Pengen kabur tapi gak bisa. Mau teriak, tenggorokan gue serat. Gue cuma bisa nangis di tempat. Gue gak tahu itu detik keberapa, menit keberapa, atau jam keberapa. Yang jelas, waktu itu dunia serasa ngefreze.
Cuma ada dua hal di kepala gue. Bau tanah busuk dan suara ketawa yang ngebekas di telinga kayak lagu setan. Hehehe. Pocong itu makin dekat, jaraknya tinggal 2 meter. Gue gak bisa gerak serius. Kaki gue kayak dipantek ke tanah. Gue nangis. Asli. Cowok nangis gak malu kalau udah di depan pocong. Udah gitu, angin tiba-tiba diam. Jangkrik yang tadinya ribut, langsung sunyi. Bahkan suara ayam pun lenyap. Yang ada cuma suara kain pocong itu yang ngegesek ranting pohon pisang waktu dia ngelayang makin dekat. Dan tiba-tiba, bluk, gue ngerasa pundak gue dingin banget. Bukan dingin biasa. Ini dingin yang nyerap sampai ke tulang belakang. Kayak es batu dipeluk hantu. Gue pelan-pelan nengok, dan sialnya, pocong itu lagi nempel di pundak gue. Mukanya persis di samping telinga gue. Nafasnya bau kuburan. Matanya bolong. Dan dari mulutnya keluar suara, "Aa ayam." Gue teriak. Tapi yang keluar malah kayak orang cegukan. Tangan gue langsung gerak sendiri, nepis ke arah pundak. Tapi kosong. Pocongnya hilang. Gue langsung bangkit, gak pakai mikir, lari terbirit-birit ngelewatin kebon, masuk ke parit, jatuh ke lumpur, tapi tetap lari. Gak peduli kaki lecet, celana sobek, muka nyusruk ke tanah. Yang penting kabur. Sampai depan rumah Deden, gue langsung banting badan di teras. Napas ngos-ngosan, tangan gemeteran, baju penuh lumpur dan ada bulu ayam di saku celana gue. Gue panik, takut, gemeteran lagi. Dan tahu gak? Pas gue buka saku, ayam kecil, bulunya masih basah, matanya merah, nongol dari dalam dan ketawa. Setelah malam sial itu, gue kira semua bakal kelar. Gue kira pocong itu udah puas nakut-nakutin gue, karena gue nyaris maling ayam. Ternyata, gak semudah itu, Ferguso. Malam berikutnya, gue tidur di rumah. Sendirian. Bapak sama emak lagi ke rumah Bude di desa sebelah. Gue pikir ya udahlah tidur aja. Toh ayamnya gak jadi gue bawa. Gue gak salah apa-apa kan? Tapi sekitar jam 2 pagi, gue kebangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara alarm. Tapi karena ada bau tanah basah di kamar gue. Iya, lo gak salah baca. Bau tanah kuburan. Kuat banget, sampai bikin gue mual. Gue buka mata, lampu kamar padam. Padahal tadi sebelum tidur masih nyala. Gue duduk di kasur, gelap gulita. Tapi gue masih bisa ngeliat samar-samar, ada sesuatu di pojok kamar. Putih. Diam. Kaku. Sial, pocong itu datang lagi. Gue ngelirik ke pintu. Pengin lari. Tapi kaki gue kaku lagi. Kayak di malam pertama. Cuma kali ini, gue bisa dengar suaranya lebih jelas. Ayam. Balikin. Ayam. Gue mau nangis. Tapi yang bikin gue mau jantungan adalah, dari kolong kasur gue, tiba-tiba keluar suara kluruk-kluruk. Ayam. Gue langsung loncat, tapi pas gue lihat ke lantai, ayam kecil yang kemarin, berdiri di ujung kasur. Matanya merah, dan dia bawa kepala ayam lain di paruhnya. Kluruk, kluruk. Tiba-tiba pocong itu melayang, ngelewatin gue, terus nunduk, bisik di kuping gue. Selama ayamku belum kembali, aku bakal dateng, tiap malam. Lalu, off. Pocong dan ayam itu hilang. Tapi bau tanah dan darah ayam masih nempel di hidung gue sampai pagi. Besoknya gue demam. Badan panas. Muntah-muntah. Dan yang paling gila, setiap pagi, gue nemuin bulu ayam di bawah bantal gue.